berderma dan berinfak dalam kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya para sahabat menyembelih seekor kambing. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang masih tersisa dari kambing itu?" Aisyah menjawab, "Tidaklah tersisa melainkan satu sampilnya saja." Beliau bersabda, "Semuanya masih tersisa kecuali sampilnya." Riwayat Tirmidzi. Maksudnya adalah sedekahlah kamu sekalian dengan kambing itu kecuali sampilnya. Maka beliau bersabda pula, "Semuanya masih tetap tersisa, tersimpan bagi kami di akhirat nanti kecuali sampilnya." Hadis yang kedua dari Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Janganlah kamu menutupi apa yang kamu miliki, maka Allah akan menutupi rezekimu." Dalam riwayat lain dikatakan, "Nafkahkanlah, berikanlah dan sedekahkanlah hartamu, serta janganlah kamu menghitung-hitungnya, maka Allah akan menghitung-hitungnya untukmu. Dan janganlah kamu menakar-nakarnya, maka Allah akan menakar-nakarnya untukmu." Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perumpamaan orang yang kikir dan orang yang menafkahkan hartanya adalah seperti perumpamaan dua orang yang memakai dua baju besi dari susu sampai ke bahunya. Adapun orang yang menafkahkan hartanya itu, maka setiap kali ia menafkahkan hartanya, maka berkembanglah sehingga tertutuplah semua badannya. Sedangkan orang yang kikir, maka jika ia bermaksud untuk menafkahkan hartanya, niscaya akan makin melekatlah lingkaran baju besi itu pada tempatnya. Ia bermaksud untuk melonggarkannya, tetapi baju besi itu tidak mau berkembang." Dari hadis yang pertama ini tentang Rasulullah SAW, di mana biasanya Rasulullah tatkala membeli seekor kambing, pasti beliau mengundang para sahabat, orang-orang yang tidak mampu. Nah, kemudian tatkala acaranya sudah selesai, kemudian ditanya kepada Aisyah, apa yang sudah tersisa, apa yang masih tersisa di dapur. Di sini dikatakan hanya tersisa sampilnya saja. Dikatakan bahwa justru di akhirat nanti sebenarnya pada hitungan ukhrawi, pada hitungan hitungan Allah Taala, justru yang tersisa itu adalah yang tersisa adalah semua badannya, semua yang disuguhkan, kecuali sampilnya maksudnya itu yang menjadi kotoran, itu yang hangus. Kalau di dunia misalkan bagian kakinya saja misalnya contoh. Kalau ditanya, kita bisa mengadakan acara syukuran misalkan dengan daging kambing, semuanya kita sedekahkan, kita semua suguhkan untuk tamu-tamu. Nah, kemudian menurut perhitungan Allah Ta'ala, sebenarnya yang tersisa itu adalah semuanya kecuali kakinya. Kalau menurut hitungan duniawi, yang tersisa kan kakinya, masih ada sisa kakinya karena semuanya sudah dimakan. Tapi kalau menurut Allah Ta'ala, justru yang tersisa adalah semuanya. Justru yang habis itu adalah kakinya. Kenapa? Karena yang berguna di akhirat nanti itu adalah semua yang kita sedekahkan kepada Allah Ta'ala. Sedangkan yang tersisa itu akan menjadi kotoran dan itu tidak bernilai faedah bagi ukhrawi nanti, kehidupan kita di akhirat nanti. Jadi bukan sisanya yang akan bermanfaat, akan tapi yang sudah habis yang bermanfaat bagi kehidupan di akhirat nanti menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian hadis yang kedua itu tentang janganlah kamu menutup-nutupi apa yang kamu miliki. Jadi kita tidak bisa berhitung, kita tidak bisa main kucing-kucingan dengan Allah Ta'ala. Maksudnya adalah dimana kita terlalu pikir gitu ya. Banyak harta tapi menganggap dirinya miskin gitu. Sehingga tidak mampu baginya untuk bersedekah, sehingga tidak mampu baginya untuk memberikan pertolongan kepada yang lain. Nah, ini dikatakan bahwa kalau seandainya orang yang terlalu pikir dan menghitung-hitung untuk berbuat kebaikan, maka sama saja dia telah menakar-nakar dengan Allah Ta'ala. Nah, jangan sampai kalau kita menakar dengan perhitungan Allah Ta'ala untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, meraih simpati Allah Ta'ala, maka Allah juga akan menakar kita, menakar apa yang akan kita peroleh di akhirat nanti. Karena apa? Karena orang yang tidak beragama pun bisa jadi kaya gitu. Orang ateis dia orang kaya, orang Hindu orang kaya, orang Cina kan bukan orang Islam tapi orang yang terkaya di dunia, orang Amerika juga orang yang terkaya di dunia, salah satu orang yang terkaya di dunia, tapi bukan orang Islam. Nah, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Allah akan menakar-nakar, Allah akan menakar-nakar harta kita di akhirat nanti. Kalau seandainya kita selalu menyembunyikan sesuatu yang diminta oleh Allah Ta'ala. Kemudian hadis yang ketiga adalah ini digambarkan tentang orang yang bersedekah itu diibarat memakai baju besi. Ini kan di zaman peperangan, Rasulullah itu di zaman peperangan. Orang yang memakai baju besi berarti dia aman dari tusukan, dari serangan-serangan dari pihak luar gitu. Semakin dia bersedekah maka semakin tertutup semuanya, semua tubuh kita dari dan terpasang dengan baju besi. Jadi tatkala terpasang dengan baju besi, maka tentu saja orang yang ingin mengusung kita, serangan-serangan iblis, serangan-serangan setan yang ingin membunuh kita akan bisa terhalang oleh baju besi kita. Mau lewat mana? Punggung, di empang, kita pakai baju besi. Mau lewat mana lagi? Lewat depan perut nggak bisa. Kepala di di penggal kepalanya nggak bisa karena tertutup oleh baju besi, semua besi. Tapi bagi orang kikir itu biasanya dia berkorban untuk supaya longgar kehidupannya gitu. Seibarat baju besi. Kalau dia berkorban, dia berkorbannya bukan karena keikhlasan orang yang kikir itu, tapi dikarenakan terpaksa atau malu dengan pandangan orang lain, sehingga sebenarnya baju besi itu semakin membuat dia sesak. Akhirnya seolah-olah menempel dengan kulit. Bukannya leluasa, justru dia semakin tambah susah bergerak. Nah, akhirnya dia takut kemudian merugikan dirinya sendiri. Nah, itu adalah perumpamaan orang-orang yang pikir yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Ta'ala dan mengorbankan hartanya untuk orang lain yang tidak untuk Allah Ta'ala tapi untuk kepentingan duniawi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.